Jumpa lagi dalam ibadah anak secara online. Kenapa sih kok kita harus ibadah secara online? Biasanya kita ketemu nih di gereja, tapi hari-hari ini kita harus beribadah di rumah kita masing-masing. Kalian beribadah dengan melihat di YouTube ya. Kenapa kita harus ibadah online? Karena Indonesia sedang diserang oleh wabah virus. Kalian tentu tahu kan? Virus apa? Hayo. Betul sekali, virus corona. Tidak usah takut ya, karena Tuhan selalu melindungi kita. Kasih-Nya besar buat kita. Kasih-Nya mampu menolong kita. Kita nyanyi satu pujian dulu yuk. Setinggi-tingginya langit, lebih tinggi kasih Yesusku. Kalian yang bisa berdiri ya. Pakai gerakan ya. Setinggi-tingginya langit, lebih tinggi kasih Yesusku. Sedalam-dalam lautan, lebih dalam kasih Yesusku. Seindah-indah pelangi, lebih indah kasih Yesusku. Kasih Yesus, oh kasih Yesus, mengalahkan segalanya. Tinggi-tingginya langit, lebih tinggi kasih Yesusku. Sedalam-dalam lautan, lebih dalam kasih Yesusku. Seindah-indah pelangi, lebih indah kasih Yesusku. Kasih Yesus, oh kasih Yesus, mengalahkan segalanya. Sebelum kita mau dengar firman Tuhan, kita mau berdoa bersama-sama ya anak-anak. Kalian berdoa di rumah masing-masing. Tante Kezia akan pimpin dalam doa. Tutup mata kalian, lipat tangan kalian. Kita akan berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur buat hari ini. Terima kasih buat anugerah-Mu yang begitu besar. Kami boleh sehat, kami boleh kuat. Semua karena kemurahan Tuhan. Pagi hari ini Tuhan, kami rindu mendengar firman-Mu. Berbicaralah melalui firman-Mu, supaya iman kami boleh dikuatkan, supaya kami boleh semakin mengenal Engkau. Terima kasih Tuhan, pimpin kami saat kami boleh mendengar kebenaran firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Sudah siap dengar firman Tuhan? Firman Tuhan hari ini temanya, kamu akan diam saja. Kenapa seperti itu ya? Kok sama seperti sekarang bahwa kita diam saja di rumah? Yuk, kalian punya Alkitab kan? Buka Alkitab kalian di rumah masing-masing. Kalau ada yang belum bawa Alkitab, silakan cari. Bilang papa, bilang mama untuk cari Alkitabnya di mana. Kalau yang sudah, kita buka bersama-sama. Kitab Keluaran pasal 14 ayat 1 sampai 14. Nanti setelah Tante Kezia cerita, kalian baca ya ayat-ayat itu. Karena apa? Karena nanti di akhir ceritanya Tante Kezia ada kuis yang menarik. Nanti kalau kalian bisa jawab, kalian akan dapat dolar. Dolar itu bisa kalian tukarkan akhir tahun dengan hadiah yang menarik. Nah, anak-anak, pada saat bangsa Israel keluar dari tanah Mesir, bangsa Israel keluar dipimpin oleh Musa. Namun tiba-tiba Tuhan berfirman kepada bangsa Israel, hei orang-orang Israel, kamu harus kembali ke sebuah tempat yang namanya Pihahirot. Kamu harus berkemah di sana. Nah, Pihahirot ini letaknya dekat dengan laut. Di depan mereka ada laut merah, ada laut Teberau yang harus mereka seberangi. Nah, ketika itu bangsa Mesir gak tinggal diam. Fir'aun dikeraskan hatinya oleh Allah, sehingga Fir'aun bilang, hei pasukanku, kamu harus mengejar bangsa Israel. Lengkapi dengan kereta-kereta yang luar biasa, dengan tentara-tentara yang luar biasa. Sekarang juga kamu harus berangkat. Anak-anak, tahu nggak?
Fir'aun mengerahkan 600 kereta kudanya, lengkap dengan senjata, lengkap dengan tentaranya, untuk mengejar siapa? Mengejar bangsa Israel. Nah, bangsa Israel berkemah tuh di tempat namanya apa tadi? Betul, namanya Pi-hahirot. Bangsa Israel berkemah di sana. Terus ketika bangsa Israel melihat, loh, kok bangsa Mesir mengejar kami? Bangsa Israel mulai ketakutan, mulai gentar, mulai ciut nyalinya. Terus bilang ke Musa, Musa, kenapa kamu bawa kami ke sini? Kenapa kamu mau bunuh kami di padang gurun ini? Bangsa Mesir lo mengejar kami dengan kereta kudanya, sedangkan kami nggak punya apa-apa. Kami nggak bisa melawan apa-apa. Di depan kami ada laut, di belakang kami ada bangsa Mesir. Kami harus gimana, Musa? Musa berkata kepada bangsa Israel semuanya, tenang, jangan takut. Tuhan akan memberi keselamatan kepada kita. Bangsa Mesir yang kamu lihat sekarang tidak akan pernah kamu lihat lagi. Terus Musa melanjutkan perkataannya. Musa bilang begini, kamu akan diam saja. Biarlah Tuhan yang berperang bagi kamu. Anak-anak, tema kita tahun ini adalah tentang Immanuel, penyertaan Tuhan. Bulan-bulan lalu kita sudah diberkati dengan banyak firman Tuhan tentang penyertaan Tuhan. Nah, mulai bulan ini penyertaan Tuhan itu dalam hal apa? Penyertaan Tuhan itu dalam hal kekuatan. Karena Allah itu yang berperang bagi kita. Allah itu panji-panji bagi kita. Allah itu kemenangan kita. Sebagaimana yang difirmankan kepada bangsa Israel, bahwa kamu akan diam saja, Tuhan yang akan berperang bagi kamu. Anak-anak yang dikasih Tuhan, hari-hari ini kita harus diam. Kamu mungkin mendengar banyak berita bahwa kita harus di rumah. Kamu tidak sekolah kan? Kamu harus di rumah, belajar dari rumah. Mungkin hal yang sama yang Tuhan inginkan dari kamu, hal itu juga yang terjadi pada bangsa Israel. Tuhan ingin menunjukkan kuasanya bagi anak-anak Tuhan, bagi kamu dan bagi Tante Kesia. Apa saja sih yang bisa kita lakukan ketika kita berdiam diri di rumah? Banyak hal yang bisa kamu lakukan. Kamu bisa berdoa, berdoa untuk papa, berdoa untuk mama, berdoa untuk bangsa Indonesia, berdoa supaya virus ini segera berlalu, supaya virus ini segera pergi. Berdoa buat banyak hal. Kamu bisa belajar dari rumah. Guru-gurumu selalu memberikan tugas kan setiap hari yang harus kamu kerjakan dan kamu harus kumpulkan. Kamu juga bisa membantu papa dan mama. Kamu bisa membantu papa di rumah, kamu bisa membantu mama di rumah, kamu bisa bermain dengan kakak, kamu bisa bermain dengan adik. Banyak hal yang bisa kita lakukan. Terlebih kamu bisa membaca firman Tuhan. Kalian masih bacakan buku firman Tuhan? Hebat. Kalian rutin baca firman Tuhan setiap hari. Supaya apa? Supaya kamu semakin mengenal Tuhan. Kamu semakin mengerti Allahmu. Kamu semakin mengenal siapa Allah itu. Sehingga kamu tetap beriman di dalam Tuhan. Ya, Tante Kesia akan bacakan kuis untuk hari ini. Kalian bisa jawab dan kemudian kalian kumpulkan kepada guru-guru wali kalian. Nanti jawaban yang paling benar akan Tante Kesia kasih $. Waktu kita ketemu di kesempatan yang selanjutnya saat kita sudah bisa bersama-sama beribadah. Dengarkan baik-baik. Sambil kalian buka Alkitab kalian ya, langsung dicatat, pinjam handphone papa mama dan siapkan untuk segera dikirim kepada guru-guru wali kalian. Pertanyaan pertama. Kalian masih ingat gak? Tadi Allah menyuruh bangsa Israel untuk kembali berkemah di mana? Oke. Yang kedua, apa sih yang Fir'aun katakan tentang bangsa Israel? Yang ketiga, apa yang Allah lakukan kepada Fir'aun? Pertanyaan keempat, ada berapa banyak kereta Mesir yang diperintahkan Fir'aun untuk mengejar bangsa Israel?
Pertanyaan kelima, apa yang dialami bangsa Israel ketika melihat bahwa orang Mesir mengejar mereka? Pertanyaan keenam, apa yang dikatakan Musa untuk menenangkan bangsa Israel? Kalian sudah tahu jawabannya kan? Silahkan kalian ketik dan segera kalian kirim ke guru wali kalian ya, lewat WA, supaya nanti Tante Kesia bisa koreksi satu persatu. Jawaban yang terbaik Tante Kesia akan umumkan pada saat nanti kita ketemu. Kita akan akhiri ibadah online anak hari ini dengan berdoa ya. Kembali Tante Kesia akan pimpin anak-anak berdoa dari rumah. Kalian tutup mata, kalian lipat tangan. Bapa yang baik, terima kasih untuk firman-Mu. Kami percaya Engkau masih tetap sama. Tuhan yang melindungi bangsa Israel. Tuhan yang sama yang melindungi kami pada saat ini. Tolong kami Tuhan, di tengah situasi yang sulit ini, ajar kami untuk mengandalkan Engkau. Ajar kami untuk percaya penuh kepada Tuhan. Ajar kami untuk boleh taat dan dengar-dengaran kepada Tuhan. Berkati papa mama, berkati kakak adik kami, oma opa kami, berkati bangsa Indonesia. Tuhan tolong supaya wabah ini bisa segera berlalu. Terima kasih Tuhan, lindungi kami semua Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Anak-anak, kita akan ketemu kembali dalam ibadah online anak minggu depan ya. Nanti Tante Kesia akan share linknya, kalian bisa menonton di rumah. Ada banyak aktivitas yang akan Tante Kesia bagikan kepada kalian. Nah, pagi hari ini, di akhir video ini, kalian bisa menyaksikan satu hal berikut ini. Hai semua, apa kabar? Baik ya? Wah, lama gak ketemu, jadi kangen. Gimana? Tetap semangat? Jangan lupa berdoa dan baca renungannya ya. Bye-bye, Tuhan Yesus memberkati. Hai adik-adik, anak Tuhan yang keren, cakep dan ganteng. Apa kabarnya? Meski kita nggak bisa ketemu dalam ibadah, bukan berarti semangat kita menurun, tapi harus tetap makin setia dan mencintai Tuhan. Tetap semangat ya, tinggal di rumah, jaga kesehatan, makanan yang bergizi, jaga kebersihan, dan stay happy. See you! Hai, Shalom. Apa kabar? Semoga semuanya masih tetap sehat dan luar biasa. Banyak hal yang bisa kita kerjakan, mulai dari bantu mama, main sepeda, main sepatu roda, atau berenang. Oh, iya, tapi nggak boleh di luar, di rumah aja, ya. Terus sebagai anak Tuhan harus tetap semangat dan bacaan Alkitabnya jangan sampai lupa. Karantina ini hanya sementara, nanti kalau sudah hilang dari Indonesia ini, nah kita akan beribadah lagi, ketemu lagi, memuji Tuhan di rumah Tuhan. Nah, tetap semangat ya. Bye-bye, God bless you. Kuat, stay strong, keep healthy. Bye. Halo adik-adik semua, apa kabar adik-adik di rumah? Kakak yakin adik-adik semua sehat-sehat, tetap kuat-kuat, oke? Kita udah lama ya nggak ketemu, kakak rindu banget sama adik-adik. Iya dong, adik-adik juga pasti rindu kan sama kakak. Iya, adik-adik ingat ya, harus tetap jaga kesehatan, rajin baca Alkitabnya, kerjakan tugas-tugasnya, dan selalu berdoa sama Tuhan supaya semuanya cepat selesai dan kita bisa berjumpa lagi, oke?